anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 4A, subtema 1, pembelajaran 2. Bermain bersama. Ya, tentu saja kalian sangat senang bermain bersama teman. Ya, hanya hari ini, saat ini kita belum bisa bermain bersama teman. Kita masih melakukan pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat menyanyikan lagu di timur matahari, dapat menjelaskan pengertian energi, dapat menyebutkan contoh sumber energi panas, melakukan percobaan sederhana tentang sumber energi panas, membuat kalimat berdasarkan gambar tunggal. Kegiatan hari ini bernyanyi bersama, mengumpulkan informasi tentang sumber energi panas, melakukan percobaan sederhana, membuat kalimat berdasarkan gambar, menyanyikan lagu secara personal atau sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan refleksi dan aksi. Menyanyikan lagu, kalian pasti sudah bisa. Lagu bisa dibuka di tematik halaman 26 ya. Contohnya bisa mendengarkan langsung di link YouTube. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas. Energi tersebut disebut juga tenaga. Tenaga adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu dihasilkan dari sumber energi. Matahari sebagai sumber energi panas itu terbesar di dunia. Di belahan bumi ini masih tersedia berbagai sumber energi panas yang lain. Matahari bermanfaat untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Sinar matahari juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi tenaga surya. Nah, matahari merupakan salah satu sumber energi panas. Energi juga disebut apa? Tenaga. Nah, tenaga itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan dari sumber energi. Matahari itu sebagai sumber energi panas yang paling besar. Di belahan bumi ini masih tersedia berbagai sumber energi panas yang lain. Banyak sekali sumber energi panas yang lain selain matahari. Menyebutkan sumber energi panas. Pada saat olahraga, kita berada di halaman rumah. Semakin lama kita akan merasakan panas karena terkena sinar matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan. Energi panas tidak hanya berasal dari matahari. Masih banyak sumber energi panas selain matahari.
kita akan mencermati gambar-gambar tentang energi panas berikut. Ya, gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah lilin. Lilin itu sangat diperlukan ketika mati lampu. Ketika mati lampu, maka lilin kita perlukan sebagai pengganti lampu yang mati. Lilin menghasilkan cahaya. Ya. Kemudian yang gambar kedua, nah kompor. Kompor ini menghasilkan energi panas. Kompor yang menghasilkan energi panas itu dipergunakan untuk memasak makanan, karena dalam memasak makanan itu memerlukan energi panas. Supaya apa? Supaya makanannya matang. Nah, gambar ketiga, api unggun atau api. Api unggun atau api sangat berguna bila mana kita melakukan kegiatan perkemahan, kegiatan camping di ruangan terbuka. Ketika malam hari tidak ada lampu, tidak ada pencahayaan, maka kita menggunakan pencahayaan yang terbuat dari api unggun. Menghasilkan cahaya dan sumber energi panas karena bisa menghangatkan tubuh di malam hari. Nah, berikutnya gambar yang keempat adalah cara membuat makanan dengan menggunakan sumber energi panas namun menggunakan peralatan oven. Ya, oven itu menghasilkan panas dan panas bisa membuat matang masakan roti tersebut. Korek api. Korek api menghasilkan sumber energi panas dan bisa menghasilkan api dengan cara menggesekkan korek api. Petir atau halilintar. Petir atau halilintar itu sering terjadi ketika musim hujan. Tenaga yang dihasilkan oleh halilintar ini sangat besar dan ini menghasilkan energi yang sangat besar juga. Ya. Nah, tugas yang pertama, setelah mengamati gambar-gambar tersebut, tulislah sumber-sumber energi panas pada kolom yang sudah disediakan. Halaman 27, langsung di buku tematik. Nah, sumber energi panas kamu menyebutkan 6 nomor ya, langsung di buku tematik. Jangan lupa ditulis menggunakan pulpen. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang sumber-sumber energi panas. Nah, penemu energi panas yang pertama adalah James Prescott Joule. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana. Ya, energi panas dapat terjadi karena adanya gesekan benda-benda. Pada saat cuaca dingin, orang-orang menggosok-gosokkan kedua tangannya supaya mendapatkan kehangatan. Coba, kenapa ya? Mengapa demikian?
Tentu saja tangan yang digosok-gosokkan itu akan menghasilkan panas sehingga orang yang kedinginan akan mendapatkan kehangatan. Nah, ini orang yang kedinginan akan mendapatkan kehangatan. Kedua tangan yang saling digosok-gosokkan dapat menimbulkan panas. Percobaan pertama. Gosok-gosokkan kedua telapak tangan kalian selama 2 atau 3 menit. Tempelkan telapak tangan kalian pada pipi atau bagian tubuh lain. Apa yang kalian rasakan? Nah, setelah tangan digosok-gosokkan, pasti tangan kita akan terasa panas. Kalau telapak tangan kita yang telah kita gosok-gosokkan tadi kita tempelkan pada bagian pipi atau bagian tubuh lain, maka bagian tubuh itu akan mendapatkan kehangatan. Percobaan kedua. Ya, ini gambar apa ya? Gambar penggaris mika. Kita memerlukan 2 buah penggaris mika. Ambillah 2 buah penggaris mika. Gosok-gosokkan kedua penggaris tersebut. Coba rabalah dan rasakan kedua penggaris tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang kalian rasakan? Tentu saja penggaris tersebut kalau kita pegang akan terasa hangat atau panas. Ternyata rasa panas atau energi panas bisa kita peroleh dengan menggosok-gosokkan 2 benda. Percobaan ketiga. Ya. Dengan kedua buah batu. Ambil 2 buah batu kering segenggam besarnya. Gosok-gosokkan kedua batu tersebut. Raba dan rasakan. Apa yang kalian rasakan? Nah, batu yang kalian gosok-gosokkan pasti akan terasa panas. Bahkan kalau batu kita gosok-gosokkan terus-menerus, itu akan menghasilkan percikan api. Orang zaman dahulu sebelum ditemukan korek api, bila akan membuat api itu dengan cara menggosok-gosokkan 2 buah batu. Manfaat sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk tumbuhan memerlukan matahari untuk proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah memasak pada hijau daun. Membantu proses pembuatan garam. Karena garam memerlukan panas matahari untuk menghangatkan tubuh, untuk memasak makanan, untuk mengeringkan pakaian, ikan asin, padi, dan bahan makanan lain.
Nah, sekarang kegiatan berdiskusi bersama anggota keluarga di rumah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang kalian rasakan saat kedua tangan kalian digosok-gosokkan? Kedua, apa yang kalian rasakan saat tangan kalian menyentuh pipi? Ketiga, apa yang kalian rasakan saat kedua penggaris mika digosok-gosokkan? Keempat, apa yang kalian rasakan saat menggesek-gesekkan dua batu yang kering? Yang kelima, apa yang akan terjadi jika batu dengan batu digesekkan dengan cepat dan terus-menerus dalam waktu yang lebih lama? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan berikut bisa kamu diskusikan bersama anggota keluarga. Kemudian jawabannya ditulis langsung pada pertanyaan-pertanyaan di buku tematik halaman 29. Ya, ini tugas yang pertama adalah diskusi. Ya, ditulis langsung di buku tematik ya. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku tematik halaman 29. Ya, hasil diskusi dikerjakan langsung di buku tematik. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat berdasarkan gambar. Anak-anak, gambar apa? Gambar matahari. Ini tugas yang kedua, dikerjakan langsung di buku tematik. Ya, contoh dalam membuat kalimat minimal 5 kalimat ya. Ditulis dengan menggunakan pulpen. Contoh kalimatnya, ibu menjemur pakaian yang basah di pagi hari. Ketika sore hari pakaian sudah kering. Ini menunjukkan bahwa matahari memberikan panas pada pakaian. Ketika kita di bawah terik matahari, kita akan merasakan panas. Jika matahari tidak ada, bumi akan selalu malam. Nah, anak-anak, tadi adalah cara membuat kalimat. Untuk gambar yang kedua, membuat kalimat dengan gambar kompor minyak. Bisa kamu susun sendiri kalimatnya, 5 kalimat, langsung ditulis di buku tematik. Membuat kalimat yang ketiga dengan gambar lampu. Kalimat langsung dituliskan di dalam buku tematik. Yang keempat, membuat kalimat dengan gambar api unggun. Kalimat bisa dituliskan langsung di buku tematik. Nah, sekarang kita tahu energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sumber energi yang terbesar di bumi adalah sinar matahari. Sumber energi panas yang lain adalah api, gesekan dua benda, dan panas bumi. Manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengeringkan pakaian,
untuk mengeringkan ikan asin, untuk mengeringkan padi, dan bahan makanan yang lain. Membantu petani garam dalam proses pembuatan garam untuk menghangatkan ruangan dan untuk memasak. Nah, setelah kalian menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, maka kalian harus melakukan refleksi dan aksi. Refleksi dan aksi bisa dilakukan di tematik langsung ya. Nah, untuk refleksi bisa kamu lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu sudah memahami tentang sumber panas dan manfaatnya? Kegiatan apa saja yang paling menarik hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Apakah kamu sudah mengerjakan tugas-tugas secara online hari ini? Aksinya, supaya dapat mengerjakan tugas-tugas, ini bisa ditulis langsung di dalam buku tematik. Supaya bisa lebih memahami materi pelajaran, kamu bisa tulis langsung di buku tematik. Nah, ini tugas yang terakhir. Tugas yang terakhir ini kamu tulis di PS2. Kemudian kalau sudah kamu kerjakan, nanti tugasnya difoto dan diupload di Google Classroom. Pertanyaan pertama, tulislah berbagai sumber energi panas yang ada di rumahmu. Ya. Berapa menyebutkannya? Sebutkan 5 ya. Tulis. Yang kedua, pertanyaan kedua, tulislah pemanfaatan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa menyebutkan manfaatnya. 5 ya. Nomor 3, buatlah 5 kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini. A. Matahari. B. Lilin. C. Membakar. D. Korek api. E. Menjemur. Nah, pekerjaan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ditulis di buku PS2. Jangan lupa diberi nama di atasnya. Oke. Tugas yang ketiga sudah selesai. Ditulis di PS2, difoto, kemudian tugas diupload di Google Classroom. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran tematik subtema 3. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Aku bersyukur, aku mandiri.